Hai Papers, jumpa lagi dengan Dikwan. Sudah lama ya saya tidak pernah mereview sebuah device. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah mod keluaran dari Fupu. Siapakah dia? DragX Plus, branding yang fenomenal dari Fupu. Ini sudah pernah saya buka ya, agar saya bisa cerita ke Anda apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Yang pertama, Anda mendapatkan modnya itu sendiri. Kemudian Anda mendapatkan user manual ya, kabel USB yang tentunya sudah Type-C. Itu saja paket penjualan pada Fupu DragX Plus ini. Jadi seperti ini tampak dekat dari Fupu DragX Plus. Sebelumnya mungkin Anda pernah tahu ya, DragX maupun DragS, dia menggunakan coil OCC, di mana apabila kita ingin menggunakan konektor 510, ini kita harus membeli adapternya dulu. Fupu menjawab semuanya itu dengan mengeluarkan versi terbarunya DragX Plus. Secara keseluruhan, ini materialnya ini terbuat dari zinc alloy ya. Kemudian dibalut accent seperti kulit. Dan ini halus ya. Oke, kita lihat dulu tampak depannya. Di bagian depan ini ada tombol power, layar LED. Ini tombol up, tombol down, dan konektor untuk ngecas USB Type-C ya. Untuk tombol-tombolnya sendiri ini tergolong empuk ya, enak, tidak keras. Kemudian bahannya sendiri ini dibalut oleh zinc alloy ya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada tulisan chips yang digunakan, dan di bodi belakangnya ini untuk gripnya ini dari accent kulit. DragX Plus ini emboss ya, atasnya ini manis ya, ada tulisan drag. Dari sisi kanannya ini ada Fupu, kemudian ini adalah konektor 510 yang tentunya sudah spring loaded ya. Untuk atomizer yang bisa ditampung di mod ini sampai dengan 27 mm ya. Jadi umumnya kan diameternya 22 atau 24 mm. Jadi masih oke lah. Kemudian tampak bawahnya ini baterai backdoornya seperti ini. Jadi untuk membukanya cukup simple. Anda tinggal slide ke samping dan dia sudah terbuka. Nah, seperti ini. Dan tentunya ini kutub minus, di bawahnya adalah kutub plus. Oh iya, mod ini juga sudah support dual baterai ya. Oh sorry, maksudnya sudah support dua macam tipe baterai. Ini Anda bisa memasukkan 21700. Kalau menggunakan 18650, ini wajib dipasang di konektornya seperti ini. Seperti itu, cukup simple, cukup praktis, tinggal slide, gini terbuka. Kalau dari segi bobot, mod ini cukup ringan ya, bodinya pun ringkes, tidak terlalu tebal dan pas di tangan, panjang juga tidak. Jadi untuk gripnya itu feel solidnya itu dapat, mungkin karena gripnya yang dilapis oleh kulit ini ya. Menurut saya dari segi desain ini 2 jempol untuk Fupu ini ya. Biar Anda punya gambaran seberapa besar ukuran fisik dari DragX Plus ini saya bandingkan dia dengan Aigi Solo. Ini sama-sama mod single baterai ya. Ketebalannya sangat jauh berbeda ya. Tuh, Anda bisa lihat ketebalannya lebih ringkas si Fupu. Padahal ini support dual baterai ya. Sedangkan ini hanya single baterai 18650 ya. Ini kalau saya bandingkan dengan Target Mini 2 ya. Nah, ini kalau saya bandingkan dia dengan Gen Mod, ini dual baterai ya. Oke, jadi seperti itu Fupu DragX Plus. Kita coba pasangkan baterai dulu ya. Jangan lupa ya, ini kutub positifnya itu yang paling bawah. Nah, jadi kalau baterainya itu sudah masuk, tinggal tekan gitu, sudah praktis, simple. Untuk mengakses menunya, ini Anda tekan tombol 5 kali.
Fufu Drag Egg Plus Skin Fun Chips. Ya, itu adalah tampilan chips depannya ya. Ini untuk indikatornya sendiri cukup keren. Ini adalah menunjukkan watt. Di sini indikator baterai, kemudian ada pump control, kemudian di sini ada resistansi, voltage, dan pump second ya. Untuk powernya sendiri ini dari 5 watt sampai dengan 100 watt ya. Cukup lumayan lah kalau ini digunakan untuk menggunakan RDA single coil atau apabila Anda ingin menggunakannya untuk MTL ya. Di sini ada 2 mode ya. Jadi dia ada mode RBA dan mode Smart Wattage ya. Untuk mengubah modenya, kita tekan tombol power 3 kali, 1 2 3. Nah, ini mode Smart ya. Ini adalah mode apabila kita masukkan atomizer, dia akan mensuggest watt yang ideal sesuai dengan resistansi coil yang kita gunakan ya. Sedangkan untuk mode RBA, nah ini kita bisa mengset wattnya dari watt minimal sampai dengan watt maksimal ya. Jadi cukup simpel penggunaan menunya, Anda tinggal pilih nanti ya. Jadi mode Smart ini apabila kita masukkan atomizer, dia langsung men-set wattnya sesuai dengan resistansi coil yang kita gunakan ya. Di sini saya menggunakan resistansi 0,8 ohm. Artinya watt yang maksimal itu dari 0 sampai dengan 18 watt ya. Ini tidak bisa ditambah lagi. Ini wattnya. Seperti ini. Jadi dia sudah otomatis mensuggest watt sesuai dengan resistansi coilnya. Ini fitur yang smart ya kalau menurut saya. Apakah ini merupakan pro atau cons? Menurut Anda, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk menggunakan mode RBA, 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa set sampai dengan power yang paling maksimal. Nah, tergantung Anda nanti menggunakannya mode apa. Terserah. Kalau saya sendiri lebih senang dengan mode watt ya. Karena apa? Kita kan tidak tahu ini berapa ini watt maksimal untuk resistansi sekian. Nah, ini mode ini sudah bisa menghitungnya secara otomatis. Untuk mengunci mode ini, tahan tombol power dan tombol firing. Nah, di sini kita tidak hanya mengunci tombol menu ya, tapi juga kita bisa mengunci tombol firing. Kalau di mode yang lain kan hanya tombol menu aja yang terkunci, yang firingnya tetap bisa ini. Apabila kita tekan tombol up dan down bersamaan, nah ini ada tema ya. Ini coba kita temanya core. Nah ini tampilannya akan seperti ini. Kalau saya sih kurang seneng nih, jadi kalau mau lihat menunya kita harus bolak-balik ini. Saya seneng tema yang seperti tadi. Ini saya kembalikan lagi. Nah saya lebih suka tampilan seperti ini. Nanti terserah Anda lah. Nah, untuk mereset pump counter, kita tekan secara bersamaan tombol firing dan tombol down ya. Jadi, hanya itu saja menu yang ada di mode ini. Cukup simple ya. Bagi Anda yang tidak senang neko-neko, simple-simple gitu, cocok ini pakai mode ini ya. Untuk mengetahui tampang mode ini, apabila kita kawinkan dia dengan RDA maupun RTA, seperti ini ya tampangnya ya, jadi Anda punya gambaran ya. Ini tampangnya kalau saya kawinkan dia dengan Hastur Mini. Cocok ya, cuma warnanya RTA-nya ini hitam nih, jadi kurang pas kalau menurut saya. Kalau ini apabila saya pasangkan dia dengan Purity Plus MTL. Sedikit agak panjang, ini karena saya pakai caps yang 3,5 mili. Ini kalau saya pasangkan dengan Cosmonaut versi 2. Ini ya, tidak tampak overhang ya. Ini cocok, masih ada gap karena ini ukurannya 24 mili. Ini dia kalau kawin dengan Reload S. Cukup matching juga ya. Kalau ini apabila saya pasangkan dengan Cyclone RDA. Ini RDA ukuran 22 mili ya. Nah, kalau ini dengan Zeus X. Ini RTA paling bongsor yang saya punya ya. Terlihat bulky, gendut gitu ya RTA-nya. Tapi ini kalau kita perhatikan ini tidak overhang loh. Oke, setelah tadi kita melihat bentuk fisik, tampilan maupun menu yang ada pada mode ini,
Menurut saya mod ini cocok Anda gunakan apabila Anda menggunakan RDA single coil ya. Karena hanya dengan tenaga satu baterai saya kira sudah cukup mumpuni ya untuk menjalankan single coil RDA. Atau bila Anda pengen tampil cakep, Anda bisa memasangkan RTA MTL seperti ini. Saya kira power 100 watt sudah cukup berlebih ya untuk menjalankan MTL yang rata-rata kita main berkisar 20 watt ke bawah. Bagi Anda penggemar simple, nah ini mod ini juga cocok saya rekomendasikan untuk Anda. Karena menunya tidak neko-neko, tidak ribet, dan sudah dilengkapi dengan mode smart ya. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan MTL RTA. Ini saya pasangkan dengan Hastur Mini ya. Kita bermain di 15 watt. Untuk powernya, saya rasakan smooth ya. Jadi mulai dari kita pertama kali tekan tombol firing, sampai dengan puncak, kita lepas tombol firing, ini terasa smooth ya, datar. Dan tidak ada gejala nyendat-nyendat atau overpower atau lemot, tidak. Nanti kita coba menggunakan RDA ya, apa gimana spontanitasnya kita kan bisa copot di tanknya. Kalau ini saya copot nanti tumpah nih, liquidnya tumpah nanti. Kalau menurut saya untuk MTL ini sudah cukup oke. Saya tidak membahas flavor karena flavor itu murni dihasilkan oleh RTA ya. Untuk mod itu kita membahas powernya saja. Jadi menurut saya powernya ini sudah cukup oke untuk menggunakan MTL. Sekarang kita coba dengan RDA ya. Ini saya pasangkan dengan RDA Cyclone. Untuk mode Smart, ini maksimal powernya 40 watt. Coba kita ubah ke mode RBA ya. Ini mode RBA, ini saya naikkan powernya di 45 watt. Cukup spontan ya. Tuh, bisa Anda lihat. Saya klik, dia langsung firing. Klik, firing. Klik, firing. Bisa dikatakan jedanya itu sepersekian second, tapi tidak begitu terlihat ya. Sekarang kita coba produksi cloudnya ya. Saya tetes dulu. Jadi menurut saya cukup responsif ya. Ini saya menggunakan RDA single coil ya. Cukup responsif. Padahal saya menggunakan baterai 18650 ya. Seandainya Anda menggunakan baterai 21700, mungkin powernya akan lebih besar. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya ya. Apabila Anda mencari mod single baterai dengan desain yang cantik, minimalis, mewah, solid, dan ringkas dari segi desain, Drag X Plus ini layak Anda pertimbangkan. Apalagi dengan kebutuhan MTL yang bermain di antara 15-20 watt, power mode ini sudah sangat-sangat mencukupi. Pengguna RDA atau RTA single coil, mod ini juga layak Anda pertimbangkan. Karena respon powernya dan kestabilan tegangannya dia cukup mumpuni kalau menurut saya. Kalau Anda punya pendapat berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Berbicara masalah kekurangan dari mod ini, sulit saya mencari kekurangannya. Kalau Anda pengen menggunakan variabel voltage, temperatur kontrol, jangan pilih mod ini karena menu itu tidak ada di dalamnya. Tapi kalau Anda ingin sesuatu yang simple, udah dengan mode watt saja sudah cukup mumpuni. Layak ini Anda pertimbangkan. Oke, demikian review Drag X Plus dari Dikwan Vape. Like,
jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak. Dukung terus kami agar selalu bisa berkarya untuk kemajuan vapor Indonesia. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi. Charming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for